Baik, jadi sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan serta menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu tentang strategi peningkatan keuntungan daur ulang plastik. Nah, namun kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Evert Paul Mangimbelat dengan NIM 2202430. Nama saya Melisa Kristi Pasiowan dengan NIM 2202430. Nama saya Jessica Diana Tabar dengan NIM 22024044. Sebelum kami melakukan demo atau menjalankan programnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kode programnya. Di sini kami menggunakan bahasa C untuk pembuatan programnya. Bisa kita lihat di sini terdapat include windows.h, kemudian include stdio.h. Kemudian ada lresult callback Windows procedure, yang dimana ini akan mendeklarasi fungsi callback-nya. Yang terdapat di dalamnya ada H input A, H input B, H harga B, H biaya operasi, dan H result. Kemudian terdapat void format rupiah. Nah, void format rupiah ini akan berfungsi untuk memformat angka menjadi format rupiahnya. Kemudian terdapat sprintf buffer rupiah %0f number. Nah, bagian ini nantinya akan berfungsi untuk menampilkan 2 desimal tanpa koma. Selanjutnya ada switch message. Switch message ini terdapat case di dalamnya dengan Windows Message Create. Kemudian ada hfont atau hfont. Nah, ini akan berfungsi untuk membuat sebuah objek font yang dimana kita memiliki font dengan ukuran 20 pixel dengan ketebalan normal dan menggunakan font Sego UI. Selanjutnya di sini terdapat bagian yang akan menambahkan judul di bagian atasnya. Dengan h-title, kami memberi judulnya strategi peningkatan daur ulang plastik. Lalu selanjutnya ada label untuk plastik A. Kami menamainya plastik A dalam kilogram. Kemudian ada H input A. Nah, bagian ini yang nantinya akan membuat kita agar bisa melakukan input pada label plastik A. Kemudian ada label untuk harga plastik A yang diberi nama harga per kilogram plastik A. Kemudian ada H harga A, ini merupakan bagian yang akan membuat kita agar bisa melakukan input untuk harga dari plastik A tersebut. Kemudian hal serupa juga untuk plastik B dan juga harga plastik B. Kemudian ada label biaya operasional yang dimana nantinya kita akan menginput biaya operasionalnya pada bagian ini. Selanjutnya terdapat tombol hitung. Nah, tombol hitung ini nanti akan kita pakai setelah kita selesai melakukan pengisian pada bagian-bagian yang akan perlu kita input sebelumnya. Yang dimana akan tampil setelah kita menekan tombol hitung. Kemudian terdapat label hasil. Nah, label hasil ini nantinya akan menjadi output yang dimana akan tampil setelah kita menekan tombol hitung. Saya akan menjelaskan. Di sini ada kode pengambilan input dari kotak input. Program mengambil input dari beberapa input atau edit box yang kemudian disimpan dalam buffer atau buff A, buff harga A, buff B, buff harga B, dan buff biaya. Fungsi get window text digunakan untuk mengambil teks dari kotak input dan menyimpan dalam buffer tersebut. Konversi input menjadi tipe data numerik. Input yang dapat berubah string diubah menjadi tipe data numerik dengan fungsi atau untuk integer dan atau untuk double. Di sini plastik A dan plastik B atau jumlah plastik diubah menjadi integer, harga A dan harga B dan biaya operasional diubah menjadi nilai double untuk perhitungan lebih lanjut. Ya, yang berikut perhitungan keuntungan. Program menghitung keuntungan dengan rumus keuntungan sama dengan plastik A kali harga A
tambah plastik B kali harga B dikurang biaya operasional. Berikut format hasil dalam rupiah. Setelah menghitung keuntungan, program menggunakan fungsi atau format rupiah untuk memformat hasil keuntungan menjadi string yang sesuai dengan format rupiah. Hasil akhir kemudian ditampilkan kembali di kotak teks menggunakan fungsi setWindowText. Penghentian program atau WM_destroy. Saat pesan WM_destroy diterima, program akan memanggil post quit message untuk keluar dari program. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian kode untuk in-win API. Nah, bagian in-win API ini merupakan fungsi utama untuk menjalankan aplikasi Windows. Nah, in-win API ini merupakan titik masuk untuk sebuah aplikasi Windows. Ini juga serupa dengan main, fungsi main pada aplikasi konsol biasanya. Fungsi WinMain di sini digunakan untuk memulai program Windows GUI dan memiliki beberapa parameter. Lalu di sini ada inisialisasi WND kelas X, WC, yaitu bagian untuk mendefinisikan kelas jendela yang akan digunakan aplikasi untuk membuat jendela. Lalu di sini ada inisialisasi HWND, yaitu sebuah handle untuk jendela yang akan dibuat. Lalu di sini ada inisialisasi MSG, yaitu struk yang digunakan untuk menyimpan pesan yang diterima dari sistem operasi, lalu diproses oleh aplikasi. Nah, bagian memset ini merupakan bagian untuk mengosongkan memori untuk variabel WC dengan memastikan bahwa semua field di WND kelas X dimulai dengan nilai 0 atau nilai defaultnya adalah 0. Lalu di sini ada wc.chipsize untuk ukuran struknya. Lalu di sini ada wnd_prop, yaitu pointer ke fungsi yang akan memproses semua pesan yang akan dikirim ke jendela. Lalu ada wc.hInstance, yaitu mengatur instance dari aplikasi. Lalu ada wc_hICursor, yaitu mengatur kursor yang akan digunakan jendela atau window ini. Lalu selanjutnya ada wc.HBarBackground, yaitu untuk mengatur warna background jendela atau window dengan menggunakan color window +1 yang merupakan warna default background dari window. Lalu sini ada wc.className, yaitu sebuah nama untuk kelas jendela. Lalu selanjutnya ada wc.icon untuk icon standar aplikasi dan icon C untuk mengatur icon kecil yang digunakan untuk window. Nah, selanjutnya sini terdapat sebuah kode perulangan if, yaitu if jika bukan register kelas X. Fungsi ini memanggil fungsi register kelas X untuk mendaftarkan kelas jendela atau window. Apabila gagal, maka program akan menampilkan pesan error, yaitu seperti window registration failed, lalu keluar. Selanjutnya ada bagian ini untuk create Windows X, yaitu membuat jendela menggunakan kelas yang telah didaftarkan dengan fungsi register kelas X. Parameternya ada sebuah parameter window class, yaitu nama kelas jendela yang digunakan. Ada judul dari jendela, yaitu strategi peningkatan keuntungan dalam plastik. Kemudian di sini ada WS visible atau WS overlap window, yaitu untuk style jendelanya. Selanjutnya ada CW use default untuk mengatur posisi dan ukuran jendela. Jika pembuatan window gagal, maka program akan menampilkan pesan error seperti window collection failed, lalu keluar. Selanjutnya ada kode perulangan while, yaitu fungsinya merupakan sebuah kode perulangan loop utama program yang memproses pesan-pesan Windows.
Fungsi getMessage mengambil pesan dari antrian pesan aplikasi dan memasukkannya ke dalam MSG. Jika fungsi getMessage mengembalikan nilai 0, aplikasi maka akan berhenti. Lalu di sini ada translateMessage, yaitu menerjemahkan pesan tertentu seperti input dari keyboard. Nah, untuk dispatchMessage yaitu berfungsi sebagai pengirim pesan yang diterjemahkan ke fungsi WNDproc untuk diproses. Lalu terakhir ada returnMSG.wParam, yaitu mengembalikan nilai W parameter. Jadi kode yang saya jelaskan ini mendefinisikan dan mendaftarkan sebuah kelas window atau jendela dengan memberikan judul strategi peningkatan keuntungan daur ulang plastik. Nah, setelah jendela dibuat ini, aplikasi masuki loop pesan utama yang menunggu input dari pengguna dan memprosesnya sampai aplikasi berhenti. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengcompile dan running program. Nah, ini adalah hasil dari running program yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini dengan judul strategi peningkatan keuntungan daur ulang. Di sini kita akan memasukkan, misalnya contoh kita akan memasukkan nilai dari plastik A dalam bentuk kilogram, yaitu kita taruh 20 kg. Lalu harga per kilogram plastik, misalkan kita taruh 50.000. Lalu untuk berat dari plastik B, kita beri 35 kg, lalu dengan harga 75.000. Lalu kita di sini tambahkan biaya operasional, yaitu misalnya 25.000. Lalu kita tekan hitung, maka tampillah sebuah hasil atau output dari operasi yang sudah dibuat menggunakan program ini, yaitu dengan keuntungan Rp3.600.000. Itulah penjelasan mengenai project yang sudah kami buat, yaitu tentang judul strategi peningkatan keuntungan daur ulang plastik dari kami kelompok 3 kelas 5 T2. Sekian dan terima kasih.